Pada hari ini kita kedatangan banyak sekali pembicara, mulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan para praktisi di lapangan. Dan pada siang hari ini yang akan pertama-tama memaparkan materinya dan berbagi kepada kita sekalian ada Bapak Nur Adi Wardoyo, Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi kepada kita dan akan sharing terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, terkait dengan eco-label, dan banyak lagi yang pasti akan bermanfaat untuk kita sekalian. Selamat siang, Bapak Nur Adi. Selamat siang, Mas Arya. Siang, Sudah Pak. menikmati kopi, Wah, menikmati kopi specialty kopi Indonesia, kopi luwak. iya, mendukung produk lokal ya, Pak ya. Ya, harus. Iya. Oke, Pak. Untuk kesempatan kali ini, Pak, kita ada waktu 15 menit untuk pemaparan, Pak. Dan kemudian akan lanjut ke sesi pembicara yang lain, kemudian tanya jawab. Untuk waktu pemaparan kepada Pak Nur Adi, kami persilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih undangan dari Ina Produk. Dan juga ini baru pertama kali ya, kita harapkan ini bisa kolaborasi untuk selanjutnya. Dan juga salam nih kepada para narasumber yang lainnya. Kita harapkan ini nanti ada diskusi yang seru gitu ya, dari sisi konsepnya dan dari sisi praktikalnya, dan tentu saja dari sisi ininya marketnya. Nah, itu penting gitu ya. Baik, kami dari KLHK, dari Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, yang saat ini salah satu tugasnya adalah untuk mengawal, untuk istilah kami adalah untuk menjemput, mengawal, dan menampilkan untuk produk-produk yang ramah lingkungan, gitu ya, dalam tanda menuju ramah lingkungan, gitu ininya. Jadi kami menyiapkan standar-standarnya dan skemanya, dan juga apa istilahnya itu bermitra dengan para pihak untuk mendorong supaya Indonesia ini bisa maju begitu ke arah Indonesia yang maju, dan di situ konsepnya adalah juga green, dan lebih ditegaskan lagi oleh Presiden kita Pak Jokowi bahwa Indonesia memang saat ini sedang menuju kepada ekonomi hijau, gitu ya. Memang itu adalah arahan dari pimpinan untuk kita menuju kepada ekonomi hijau. Baik. Nah, saya sudah disiapkan slide-nya. Apakah ini sudah nyampe kepada panitia? Karena ini saya pakai HP ini. Sudah, Pak. Iya. Sudah ya, Bisa tolong dilihat di dibantu. screen nanti, Pak. Iya. Yes, oke. Ya, kita lanjutkan. Ini slide berikutnya. Next slide. Baik, nah jadi ini kita menuju kepada ekonomi hijau, gitu ya. Ekonomi hijau itu yang gimana, gitu ya? Ya intinya adalah satu, memanfaatkan sumber daya alam kita dengan bijaksana dan lestari, gitu ya. Kemudian proses produksinya juga ramah lingkungan, tidak banyak pencemaran, gitu ya. Penggunaan bahan-bahan yang nabati dan lain-lain, hemat dari sisi energinya, begitu. Dan dari sisi produknya itu dapat ditunjukkan kepada konsumennya bahwa ada pertimbangan lingkungan, bahwa sudah menjaga lingkungannya pada saat diperoleh bahan bakunya, maupun pada saat diproduksinya, maupun juga yang membawa manfaat lingkungan pada tahap konsumsi oleh konsumennya. Nah, ini di mana nanti produk-produk yang ramah lingkungan ini akan ditampilkan, di sisi yang mana, itu perlu sekali untuk dijelaskan kepada konsumennya, karena itu penting bagi semua pihak, gitu ya. Nah, jadi secara ekonomi positif, gitu ya, dan secara lingkungan ini adalah positif, dan secara sosial masyarakat ini memang
saat ini di mana-mana sudah muncul kesadaran untuk hidup lebih sehat, hidup lebih ramah lingkungan, gitu ya. Jejak jejak lingkungan, ya, environmental footprint-nya lebih sedikit dan lain-lain. Jadi semakin hari semakin menggelora gitu semangat untuk lebih ramah kepada lingkungan, selain juga dari sisi kesehatan. Dan itu semua sudah sepakat bahwa ini positif untuk ekonomi, lingkungan maupun sosial masyarakat. Baik, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, mengapa ekonomi hijau? Satu, ya ini arahan dari pimpinan kita, Presiden sudah menyampaikan demikian. Dua, kesadaran masyarakatnya juga sudah. Dan saat ini juga kita dikejar-kejar nih dengan situasi yang semua masyarakat bisa melihat sendiri, gitu ya, dan mengalaminya, gitu ya. Di sebelah sini hujan deras, banjir, banyak genangan. Tetapi di hari yang sama kita juga mendengar ada kawasan di tetangga kabupaten atau pulau begitu yang kekeringan, gitu ya. Di sebelah sana ada kebakaran hutan, di sebelah sini ada apa, di sana ada berita mengenai pencemaran plastik, di sebelah sini ada pencemaran bahan kimia dan lain-lain. Jadi masyarakat semakin melihat bahwa ya, kita harus berbuat sesuatu, gitu ya. Jadi dampak-dampak yang terjadi di lingkungan kita itu sudah semakin kelihatan dan sudah semakin mendekat ke kita masing-masing, begitu. Sehingga sudah saatnya kesadaran untuk melakukan perubahan, ya. Dan yang juga penting adalah saat ini informasi, ya, informasi mengenai produk apa yang ramah lingkungan dan apa yang tidak itu sudah banyak, sehingga ini semakin membuat semangat aja yang sudah menuju go green ingin untuk menyampaikan informasinya. Baik, lanjut next slide. Slide berikutnya. Nah, ini kami sampaikan bahwa saat ini Indonesia bersama dengan seluruh negara anggota PBB sedang melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, ya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2030. Jadi ini saat ini sudah 6 tahun kita di dalam pelaksanaan SDGs ini. Masih ada berapa tuh? Masih ada 9 tahun ya untuk implementasi Sustainable Development Goals. Nah, salah satu goals-nya itu adalah yang nomor 12, yaitu Sustainable Consumption and Production, atau katanya lebih mudah untuk dikenalkan sebagai Responsible Consumption and Production, gitu ya. Jadi agendanya adalah mengajak 7, sekian miliar penduduk dunia untuk melakukan perubahan, gitu ya. Perubahan dari sisi konsumsinya dan perubahan dari sisi pola produksinya. Jadi ini agenda yang betul-betul inklusif, agenda yang betul-betul menggerakkan semua penghuni bumi ini. Ya, semuanya harus berubah untuk menuju kepada yang lebih ramah lingkungan, tidak hanya produsennya, tetapi juga konsumennya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk menumbuhkan green market, ya, untuk pasar hijau yang di situ ada tentunya ada supply dari barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan, dan tentu saja tumbuh apa istilahnya itu kekuatan demand, ya, permintaan untuk produk yang ramah lingkungan ini. Nah, ini penting untuk supaya ini maju. Nah, bagaimana kita munculnya demand itu? Nah, dari sisi pemerintahan kita sudah mulai ini melaksanakan green public procurement, ya, pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan, ya. Artinya dari pemerintah mulai memihak untuk membeli dan menggunakan barang dan jasa yang ramah lingkungan, ya. Termasuk juga ini nanti dari pihak bisnis juga melalui supply chain-nya
itu sudah akan banyak itu permintaan-permintaan yang mengedepankan untuk suplai barang dan jasa yang ramah lingkungan. Dan tentunya juga komunitas masyarakat yang sudah peduli lingkungan yang akan meningkatkan demand untuk barang dan jasa ini. Dan jangan lupa bahwa tumbuhnya sektor pariwisata sekarang itu sudah dengan konsep sustainability. Jadi pariwisata yang berkelanjutan itu sudah jelas-jelas agendanya adalah green. Nah, kita juga menuju kepada ini green industry, industri hijau dari Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Pekerjaan Umum itu sudah mencanangkan program untuk sustainable construction dan sustainable building, gitu ya. Jadi agenda-agenda green itu sudah ada di mana-mana, termasuk juga sustainable transportation dan lain-lain. Artinya dorongan kebijakan, program dari pemerintah itu sudah ke sana dan kita bersama-sama dengan bisnis dan juga komunitas masyarakat memang sedang menuju ke sana. Jadi mari join untuk gerakan ini secara bersama-sama. Nah, penting bagaimana untuk kita bisa mengetahui ini produk ini ramah lingkungan apa enggak sih, gitu kan ya, katanya. Ini katanya hijau-hijauan atau ramah-ramahan, gitu ya. Nah, penting makanya di situ apa kriterianya, apa yang ingin ditunjukkan dengan produk ini ramah lingkungan, gitu ya. Apa yang menonjol di situ, apa yang bisa dikomunikasikan, apa yang bisa diuji, apa yang bisa dibuktikan, apa yang bisa diverifikasi. Nah, itu penting supaya apa? Supaya tidak terjadi yang dikhawatirkan banyak orang karena sudah ini musimnya go green gitu. Terus ada yang menyampaikan ini produk saya sudah ini ramah lingkungan, tetapi katanya diragukan, gitu ya, atau kredibilitasnya dipertanyakan, atau mungkin malah dicurigai ini greenwashing, gitu ya. Pernah mendengar istilah itu tentunya, gitu ya. Kita tidak mengharapkan demikian. Harapannya adalah lebih banyak pemain yang jujur, lebih banyak pemain yang baik di dalam upaya untuk kita menuju go green ini, gitu ya. Jadi ini penting untuk kita membangun trust, membangun kredibilitas dan kepercayaan antara para pihak produsen dan juga yang ini terlibat ini di dalam platform untuk tradingnya, dan juga ini kita bersama menjaga itu supaya semuanya tertib, begitu ya, semuanya bisa tumbuh. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini yang kami sampaikan tadi adalah kita mengajaknya semua berubah. Jadi di pemerintah, kantor-kantor pemerintah juga sudah nih kita mencanangkan untuk perubahan di kantor-kantor pemerintah. Jadi kita tidak hanya nunjuk-nunjuk industri itu ya, industri harus berubah, enggak. Sama-sama. Industrinya harus berubah, di pemerintahannya juga harus berubah, terutama di operasionalnya pemerintah, begitu ya. Jadi pemerintah ini konsumen yang besar juga, gitu ya. Kita mengkonsumsi banyak barang kertas, kemudian ada furniture, ada lagi kegiatan konsumsi ya, catering, jasa-jasa catering, jasa akomodasi, dan lain-lain. Di situ sebetulnya pemerintah itu banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Ya. Nah, di situ kita menyadari bahwa banyak yang harus dihijaukan untuk di operasional pemerintah. Dari situ pemerintah mendorong misalnya eco office, gitu ya. Bapak Ibu sering mendengar gitu. Eco office sekarang di kantor-kantor pemerintah tuh mempromosikan penggunaan tumbler, gitu ya, penggunaan cangkir dan ini yang bisa ratusan kali pakai, tidak menggunakan yang kemasan yang single use, gitu ya. Nah, itu eco office antara lain seperti itu. Kalau kita pesan catering sekarang menghindari yang banyak food waste, menghindari banyak yang plastik dan lain-lain. Jadi apa istilahnya itu mulai ada kriteria-kriteria itu kalau pemerintah mengadakan kegiatan, gitu ya. Ya belum semuanya gitu ya, tetapi sudah dimulai
dan kita harapkan ke depannya akan semakin bergerak lebih laju lagi. Itu penting untuk mendorong munculnya permintaan untuk barang dan jasa ramah lingkungan. Untuk yang bisnis sudah jelas, mereka sebagai pelaku produksi, agendanya sudah jelas. Ini sekarang kita sebetulnya menunggu bisnisnya mulai bergerak gitu dengan kecepatan yang kita harapkan semakin meningkat. Ya, animo untuk menggunakan bahan daur ulang dan lain-lain semakin tinggi, dan itu penting untuk kita dorong supaya itu bisa dilaksanakan. Dan juga di sisi masyarakat kita lihat banyak komunitas masyarakat yang sudah go green gitu ya, dan dari situ kalau ada informasi ini produk ramah lingkungan dan lain-lain, mereka kemungkinan besar akan berminat, tetapi pasti akan menanyakan gitu. Ini betulkah ini membawa manfaat ke lingkungan? Apakah bisa dijamin atau apakah bisa dibuktikan atau bisa dijelaskan setidak-tidaknya? Ya, lanjut. Slide berikutnya, ya, minta tolong. Nah, ini dari sisi saya tidak usah membaca ini. Dari sisi peraturannya sudah komplit lah. Dari sisi undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya, dan lain-lain itu sudah komplit. Untuk instrumen-instrumen kita menuju kepada ekonomi hijau, gitu ya. Barang dan jasa yang ramah lingkungan itu sudah komplit, termasuk juga dengan skema-skema untuk verifikasi, skema-skema sertifikasi untuk ekolabel, untuk klaim-klaim lingkungan, gitu ya. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Saya tidak ingin berpanjang-panjang bukan ini. Nah, ini penting kita ingin sampaikan bahwa untuk produk yang ramah lingkungan ini kita memfasilitasi, ini ada penandanya gitu ya, yang orang sering bilangnya itu adalah ekolabel. Jadi ini adalah semacam tanda yang dapat diterapkan di kemasan produknya, tentang produk atau kemasannya gitu ya, yang isinya adalah informasi bahwa ini sudah ada kriteria tertentu yang dipenuhi gitu ya, dan ini harus diverifikasi atau diuji atau istilahnya dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat mengenali dan membantu produsen untuk menyampaikan informasi ini kepada semua stakeholder. Gitu. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Next slide. Macet ya slide-nya. Nah, slide berikutnya kalau tidak salah itu akan dijelaskan mengenai berbagai tipe ekolabelnya gitu ya. Ada yang berbasis kepada standar SNI. Nah, itu dengan logo yang itu hijau itu, 2 daun itu, dan ada yang ekolabel tipe 2 yang istilahnya itu adalah 1 atau 2 parameter saja gitu ya. Yang tengah itu ya. 1 atau 2 parameter saja klaim lingkungannya, kemudian itu diverifikasi. Ini tujuannya adalah kami ingin menjemput gitu ya para pionir gitu ya, supaya yang sudah duluan bisa menunjukkan klaim lingkungan yang dapat diverifikasi kredibel, itu bisa dijemput, bisa dikawal, dan bisa ditampilkan gitu ya. Nah, jadi itu penting sekali untuk kita menyiapkan sistem yang responsif. Nah, ada juga ekolabel yang tipe 3, ini sangat komprehensif begitu ya. Di situ ada hitungan mengenai berapa efisiensi energinya gitu ya, berapa istilahnya carbon footprint-nya gitu ya, berapa kandungan daur ulangnya, itu berapa persen gitu. Jadi ini yang sudah advance, yang tipe 3 itu yang sudah advance, itu ada seperti tabel, kalau di produk pangan itu seperti tabel nutrisi gitu ya. Jadi itu untuk yang sudah advance. Tetapi untuk yang pioneer, yang baru memulai, yang kita sarankan adalah yang dengan ekolabel tipe 2, yang istilahnya adalah deklarasi lingkungan yang diverifikasi.
Kita memperkuat di situ untuk supaya bisa melayani banyak pihak. Ya, lanjut. Baik, nah ini dari sisi bagaimana peluang produk ramah lingkungan di Indonesia. Saya tidak ingin menginginkan secara teorinya, tetapi prinsipnya adalah bahwa ini betul kekuatan pasar, supply dan demand berpengaruh, tetapi dari sisi pemerintahan kita sudah berupaya untuk mendorong menciptakan demand itu. Jadi saat ini upaya pemerintah adalah mendorong demand. Di sisi lain kita juga mendorong, ayo produsen-produsen gitu ya, dan juga ini trading platform gitu ya, bantu gitu ya untuk mengangkat, untuk menjemput dan menampilkan produk-produk barang dan jasa, apalagi yang dari Indonesia yang sudah ramah lingkungan ya. Dalam berarti tidak bukan artinya ini tidak ada dosanya kepada lingkungan sama sekali, tidak gitu ya. Tetapi dari sisi dibandingkan dengan produk sejenis atau produk sebelumnya, ini sudah ada kemajuan dari sisi perlindungan lingkungannya. Ya, nah kita harapkan ini akan maju lagi untuk menuju yang lebih baik. Jadi kita pahami bahwa ini bukan BIM salah BIM, dalam waktu sebulan atau 1 tahun semua produk di Indonesia sudah ramah lingkungan, nggak mungkin gitu ya. Jadi kita memilih untuk yang realistis, kita harus secara bertahap, dan penting untuk kita menjemput, mengawal dan menampilkan yang bersedia menjadi leaders sebagai pelopor, sebagai pionir untuk barang dan jasa yang ramah lingkungan di Indonesia. Semangatnya ke sana. Sekali lagi terima kasih kepada Ina Produk, dan semoga banyak yang nanti akan menyambut tawaran simpatik ini dari Ina Produk untuk mulai menampilkan produk asli Indonesia yang ramah lingkungan. Kita apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih, Mas. Baik. Kembali ke Mas Arya. Terima kasih Pak Nuradi untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya Pak, nanti kita akan ada sesi diskusi dengan teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir pada sesi hari ini. Dan mungkin selanjutnya kita akan mengundang kembali untuk pelaku usaha yang sudah bergerak dalam bisnis ekonomi hijau. Dan pertama mungkin ingin saya mention kembali pada siang hari ini, kita kedatangan pelaku usaha yang sudah bergerak dalam ekonomi hijau dari Pebble Living, Toraja Melo, dan juga Jejaring Craft dan Tri Cycle. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian penasaran terkait living kali ya. Mau ke Mbak Atma, mau nanya nih Mbak terkait dengan Pebble Living. Untuk Pebble Living ini sebenarnya latar belakang berdirinya itu seperti apa, dan apa sih tujuan besar yang akan dicapai oleh si Pebble Living ini? Mungkin bisa di-sharing kepada para hadirin yang hadir pada hari ini, Mbak Atma. Silahkan, Mbak. Boleh, terima kasih Mas Arya. Selamat siang Pak Nuradi. Salam kenal Pak, saya dari Pebble Living dengan Atma. Penjelasannya Pak Nur tadi cukup mewakili kami sebenarnya, karena mungkin bisa dikatakan baru kami satu-satunya yang bergerak di bidang pengelolaan limbah tekstil yang bisa dikatakan dari hulu sampai hilir gitu. Jadi kalau tadi Pak Nur sudah menjelaskan bahwa potensi limbah ke depannya akan sangat berlimpah, kemudian ada juga komitmen dari pemerintah sendiri untuk ada direction tertentu, dan sejalan dengan event yang baru saja dilaksanakan di COP26 gitu, yang dimana di situ pemerintah pun juga sudah men-set up target bahwa 30% akan diusahakan untuk bisa reducing the waste dan increasing the waste handling sampai ke 70%. Nah, ini hal atau berita yang sangat positif buat kami, karena di Pebble sendiri kami menggerakkan bisnis kami dengan background di circular economy, dengan menggunakan sistem namanya closed loop model. Jadi closed loop system ini adalah kami menggunakan 100% source kami itu justru dari limbah tekstil. Jadi kenapa kita mulainya di limbah tekstil? Kalau limbah plastik bisa dikatakan sebenarnya ekosistemnya sudah terbentuk nih di Indonesia.
gitu kan. Itu bisa dikatakan karena ada asosiasi-asosiasi yang menaungi itu semua seperti ADUPI, API. Jadi secara ekosistem untuk limbah plastik itu sudah cukup konsisten lah. Nah, sedangkan di limbah tekstil itu belum banyak nih yang menyentuh gitu, baik dalam sisi regulasinya, baik dari sisi pengusahanya sendiri, ataupun pemahaman masyarakat kita terkait dengan apa sih sebenarnya yang bisa dirasakan manfaatnya dari hasil olah limbah tekstil itu tadi gitu. Makanya di Pebble kita concern dengan mengolah limbah tekstil ini tadi, kami mencoba untuk mengenerate prosesnya dengan visi misinya supaya limbah-limbah tekstil kita tidak terbuang ke TPA lebih cepat. Paling tidak kita bisa memperpanjang umurnya, kita bisa memanfaatkan kembali potensinya, yang paling tidak juga menjadi pemahaman ke masyarakat juga gitu, bahwa sebenarnya limbah ketika bisa diolah dengan benar, diolah dengan baik, itu sebenarnya nyaman-nyaman aja dipakai. Kayak baju yang sekarang saya pakai. Ini adalah baju 100% dari limbah tekstil, dari kain yang kami produksi di facility kami, di desa tenun kami gitu, yang bisa dikatakan apakah produk ini ramah lingkungan. Saat ini mungkin kami belum masuk ke tahapan verifikasi eco-label ya Pak Nur ya. Mungkin ke depannya kami akan menuju ke sana. Namun yang bisa saya sampaikan dari kain Pebble itu kami tidak melalui proses pencelupan. Jadi proses yang dilakukan kenapa baju saya bisa warnanya hijau ini memang warnanya adalah dari limbahnya. Jadi makanya kalau di pengolahan di Pebble, kami PR pertama itu adalah mensortir limbahnya berdasarkan jenis material dan warnanya gitu, sehingga pada saat nanti outputnya yang terjadi itu adalah ya dari limbah warna merah akan outputnya benang warna merah dan kembali menjadi kain berwarna merah, sehingga bisa dipastikan untuk pencelupan ataupun air yang terbuang itu sama sekali tidak ada di fasilitas kami gitu. Yang ada mungkin residu yang muncul itu adalah seperti debu, dropping dropping fiber atau dropping yarn dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya masih bisa kita manfaatkan lagi sebagai filler. Nah, sebelum berjalan sampai ke kain, sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur bahwa di secondary material untuk pengolahan limbah tekstil itu outputnya memang ada dua. Jadi pertama dalam bentuk fiber atau dakron yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai pengganti virgin dakron. Jadi bisa nih Bapak Ibu di sini yang hadir mulai beralih untuk menjadi produknya menjadi lebih ramah lingkungan. Mungkin selama ini memanfaatkan dakron buat isi boneka, isi kasur, isi bantal, atau apapun yang sifatnya butuh empuk gitu kan. Itu bisa menggunakan fiber dari daur ulang yang kami buat dari limbah gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kami spinning menjadi benang kemudian menjadi kain yang sekarang saya pakai gitu. Jadi memang dan kain kami ini tidak hanya mengandung limbah tekstil, tapi kami juga mengandung ada unsur limbah plastiknya. Jadi ada namanya serat itu PSF, polyester staple fiber, itu dibuat dari 100% limbah dari PET bottle. Jadi artinya dari botol-botol kemasan, minuman, nah itu kami cacah menjadi biji plastik kami olah menjadi fibernya itulah yang menjadi campuran di kain-kain kami gitu. Jadi bisa dikatakan kainnya Pebble itu menjawab dua solusi limbah yang saat ini ada di depan mata kita, gitu, limbah plastik dan limbah tekstil. Nah, kalau kita lihat potensi limbah tekstil itu setiap tahunnya, ini data juga saya dapat dari KLHK, itu potensinya sekitar 1,7 juta ton setiap tahunnya. Padahal kita berhadapan dengan satu permasalahan nih yang sudah jelas di depan mata kita selain limbahnya, itu adalah masyarakatnya sendiri. Karena masyarakat kita tuh masih knowledge-nya masih sangat terbatas. Kemudian habit. Jadi pemahamannya itu hanya sekedar buang sampah pada tempatnya, atau misal muncul nih recycler company seperti kami gitu. Berarti sampah kita udah berhasil nih didaur ulang sama Pebble, misal seperti itu. Padahal yang harusnya dilakukan oleh kontribusi kembali oleh masyarakat itu adalah membeli kembali nih hasil olahan daur ulangnya, supaya kami pun masih bisa menerima limbah-limbah baru untuk diproses lagi gitu. Nah, itu memang kita masih berhadapan dengan knowledge masyarakat yang masih sangat kurang ya, terutama untuk
masalah penggunaan kembali material terbarukan atau secondary material dari limbah. Nah, dari situ di Pebble kita selain kami produk berupa kain dan fiber tadi, kami juga ada services. Services kami itu saat ini kami menawarkan salah satu solusinya untuk company-company atau government yang mereka punya seragam. Pasti kan tiap tahun tuh pastilah ganti seragam, ganti corporate color atau ganti branding misal. Nah, seragam-seragam ini juga menjadi salah satu potensi waste loh sebenarnya yang dihasilkan dari korporasi ataupun government gitu atau institusi gitu, yang dimana di sini kami mencoba untuk ayo silahkan limbahnya dikirimkan ke kami walaupun memang ada variabel angka yang kami submit, tapi dengan komitmennya adalah kalau ada yang ingin bekerja sama dengan kami, boleh limbahnya ditaruh ke kami, tapi kami juga butuh komitmen kembali untuk menyerapnya. Artinya adalah misalnya dari 100 kilo limbah seragam yang kami olah, mereka klien kami punya kewajiban 50%-nya harus diserap kembali. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab gitu. Dan ini adalah sisi value atau edukasi yang selalu kami sampaikan ke klien. Dan secara produk pun saya bisa katakan kain daur ulang kami itu sebenarnya bisa digunakan untuk apapun yang basicnya fabrics ya. Yang basicnya fabrics artinya untuk packaging, untuk pakaian, untuk boneka atau untuk cushion, tablecloth itu sangat variatif sekali gitu. Dan yang harus diingat juga selama ini mungkin kita selalu menuntut kenyamanan untuk egoisnya kita kan. Misalnya kita beli baju, oh ya, wah bajunya bahannya adem ya, bahannya nyaman, ini enak banget nih buat nyerap keringat. Nah itu sebenarnya adalah tuntutan kita sebagai manusia gitu, untuk menyamankan diri kita. Padahal kita tahu dari baju yang nyaman itu ada pihak lain yang merasa tidak nyaman, yaitu bumi dan lingkungan kita. Nah sekarang boleh dong manusianya 1 hari aja dalam 7 hari, gantian ngerasa nggak nyaman gitu. Gantian mungkin dengan karakter yang, oh ternyata kain daur ulang emang nggak bisa sehalus virgin materials ya udah gitu, itu sama seperti yang dirasain bumi kita ketika pohonnya harus dipotong untuk membuat serat-serat tertentu gitu. Nah gantian kita yang merasa tidak nyaman. Nah mungkin di sini saya juga berharap dari teman-teman, dari Pak Nur mungkin bisa menjadi kepanjangan tangan dari saya Pak, kalau boleh saya menitip pesan. Pebble itu di tahun ini 2021 responsibility report kami berhasil mendistribusi sekitar 35 ton limbah tekstil yang sudah bisa terolah menjadi kain ataupun fiber ke masyarakat gitu, yang dimana tahun depan tentu saja ini sejalan dengan sejalan dengan anjuran dari pemerintah kita, anjuran dari presiden kita untuk menjadi bergerak di ekonomi hijau ini tadi. Kami berharap dengan target di tahun depan di penyerapan 100 ton ini bisa difasilitasi juga oleh pemerintah. Artinya sebenarnya bisa dari kementeriannya Pak Nur nih, mungkin dari 15.000 karyawannya nih Pak, 1 hari aja pakai baju dari daur ulang gitu, yang artinya sebelum kita bersuara untuk ayo kita go green, ayo kita membuat produk ramah lingkungan, ayo kita rasain dulu rasanya gimana gitu, feel-in dulu gitu, hand feel dulu gitu, sehingga ketika kita mengkampanyekan itu kita pun juga paham, iya sih bumi kita tuh ternyata mungkin merasa tidak nyaman seperti apa yang kita rasain sekarang, tapi itu worth it untuk kita lakuin. Dan kalau misal satu kementerian ya Pak ya, kalau boleh izin 15.000 dari karyawan kementerian dikalikan pemakaian kain di 2 meter, satu kementerian bisa berkontribusi untuk menyerap 6 ton limbah, Pak. Gitu. Nah, itu dikalikan berapa banyak kementerian, berapa banyak departemen di bawah kementerian, dikalikan perusahaan-perusahaan BUMN, dan semuanya menjadi terlibat. Jadi kami di perusahaan recycler, paling tidak beban kami ini bisa berkurang sedikit, Pak, karena setiap bulan kami itu mendapat kiriman limbah antara 1.000 sampai 2.000 ton. Itu angka yang luar biasa buat kami. Dan khususnya juga untuk regulasi di penggunaan komposisi material daur ulang ini, khususnya di tekstil, sejauh ini saya rasa kayaknya belum ada Pak regulasi seperti itu gitu. Jadi sehingga ketika nanti bergerak di gerakan ekonomi hijau itu tadi, saya berharap ada regulasi-regulasi yang
juga mendukung kami nih, para recycler company yang di Indonesia sendiri saya jamin nggak akan banyak, Pak. Nggak lebih dari 12 manufacturer lah kira-kira. Yang artinya kami mengemban beban limbah ini yang tiap bulan ketika saya kayak harus stok opnam gitu ya, ngelihat limbah, Pak, 1.000 ton limbah itu cukup di warehouse saya ada sekitar 4 dengan kisaran luasan itu 2.000 meter persegi. Itu isinya limbah semua, Pak. Oke, Mbak Atma, mungkin saya motong dulu, Mbak Atma. Boleh. Ya, menarik banget bahasan dari Mbak Atma tadi berhubungan dengan eco-label yang tadi disebutkan oleh Pak Nur dan berbagai kebijakan yang sudah dibuat, dan Pebble juga hadir untuk menangani 2 solusi, limbah plastik dan juga limbah tekstil. Luar biasa banget dan bisa dijadikan bisnis gitu. Wah, ini satu hal yang perlu banget kita apresiasi bersama dan perlu untuk dijadikan pembelajaran bersama gitu. Nanti saya punya beberapa pertanyaan nih buat Mbak Atma, menarik banget sharingnya. Nanti akan saya sampaikan pada sesi tanya jawab. Kita mau lanjut dulu nih ke pembicara selanjutnya. Pembicara kita selanjutnya mau mengundang Ibu Aparna dari Toraja Melo untuk bersama kita pada hari ini. Kita sharing Ibu Aparna. Kami ingin bertanya kepada Bu Aparna untuk saat ini, apa latar belakang Ibu Aparna mendirikan Toraja Melo dan apa sih yang membuat Ibu semangat untuk menjalankan bisnis bersama Toraja Melo? Silahkan Bu Aparna. Ya, oke. Terima kasih ya, Mas Arya. Background of Toraja Melo ya, latar belakang Toraja Melo. Toraja Melo is a social enterprise and we work with penunun ya. And then penunun dari daerah lain. So we do not work in Java karena we want to work with areas where there is less help from government. There is a trend of outward migration karena tidak ada local economy. So then the women tend to leave their homes and work as pembantu di Singapore atau di Malaysia atau di Jakarta. So there was no local economy. Then they have a history of weaving, ya. Hanya ini warisan, ya, of weaving. So that's how Toraja Melo started because we wanted to prevent the outward migration so that women could stay in their community, yeah, and have their local economy and dignity. Yes, so we started in 2008 dari Toraja. Nama Toraja Melo karena Melo is artinya Melo is indah di bahasa Toraja. Ini bahasa daerah ya. So ini Toraja indah ya. So that's why Toraja Melo. Dan sekarang we are in 10 daerah. So we are in Toraja dan Mamasa dan di Adonara, Lembata, Mamere, Soe, Mambresi, ya, Anggela di Timur Tengah Utara juga dan NTT juga. And we work with penunun and only indigenous, yeah. So not modern, tapi ini tenun dari their location, yeah, from their community. Yeah, even the baju I'm wearing ini dari Adonara, ya, penetut dari Adonara. So that's our story. Then as we started, we realized that you cannot have cultural dan social sustainability without environmental sustainability. Ya, tidak bisa. So we have to hanya, harus peduli lingkungan because we take from the environment. That's why now we have started moving towards warna alam dan sarat alam. Okay. Then we want to source it local juga. So dari petani local, ya. Tapi it's very, very difficult as, even just before from Pabal, she said that we don't have so much of local production, right? So therefore, I think what the OMKM and smaller businesses need is support from the government for us to restart the local agriculture, natural fiber and natural dye movement so that we can source locally. Karena sekarang most of the cotton, yeah, dan segala macam is all dari
India atau Bangladesh atau all these Varna Kimia is all from China. So we need to, if we need to support local economy, then also for the Lingkungkan, we need to reset Dari local. Yeah. So that is our mission now. And what we now try to do is, kami kerja dengan penenun, tapi we are also now working with petani to maybe explore sarat nanas, dan katun, dan abaka, and then everything else, and then use that for weaving. Yes. Also, we are exploring rayon, karena rayon is still natural, and with Asia Pacific Rayon, it's a big company, tapi they want to do it in an eco-friendly way. So, we are trying to explore such kind of collaboration for sarat, yes, and then for natural dye, then going to the community again and asking them to go back, kembali ke warisan and re-explore natural dyes, So jalan ini susah sekali tapi menarik and penting, yes. So that is our aim. That is what we are doing, and we would love to collaborate and support other smaller businesses on this journey, especially Kriya. Wah, Aparna, menarik sekali Bu Aparna sharingnya. Bu Aparna tadi bercerita Bapak Ibu tentang Toraja Melo. Ternyata nama Toraja Melo ini berasal dari kata Toraja dan Melo yang artinya Toraja bagus. Dan mereka mengembangkan bisnis-bisnis lokal bersama dengan para penenun di Toraja, Adonara, Maumere, Soe untuk bersama-sama bergerak untuk menciptakan barang-barang yang benar-benar dari alam, serat alam yang bisa diolah, yang bisa dibuat menjadi kain dan dipasarkan dan hasilnya kembali kepada petani. Mereka berjuang bersama daripada mengambil dari India, dari Cina. Mari kita kembangkan potensi sumber daya alam kita. Itu kata Bu Aparna tadi. Menarik sekali Bu Aparna. Saya izin Bu Aparna ingin lanjut ke pembicara selanjutnya untuk sharing. Untuk yang selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Edita dari Jejaring Craft. Di sini Bu Edita sama pertanyaannya dengan para pelaku bisnis yang tadi Bu Edita. Saya penasaran tentang Jejaring Craft ini. Di bidang apa Jejaring Craft ini bergerak, kemudian bagaimana ekonomi hijau menggerakkan bisnisnya Ibu Edita, dan mungkin latar belakangnya mungkin ya Bu ya, gimana sampai Bu Edita ada di bisnis ekonomi hijau ini Bu Edita. Silakan Bu Edita. Bu Edita masih mute, Bu. Terima kasih Mas Arya atas kesempatannya. Oke, saya mewakili teman-teman Jejaring Craft. Awalnya kami adalah 6 crafter yang ketemu di sebuah komunitas di Bekasi. Kami punya hobi yang sama, melakukan kerajinan tangan. Dengan brandingnya masing-masing, kebetulan branding saya pribadi itu Edit House. Kita berkolaborasi bersama karena kita memiliki visi yang sama, yaitu kita perlu memulai sebuah langkah untuk peduli terhadap orang sekitar kita, sesama, dan kemudian kita juga ingin menyayangi bumi kita. Itu niat kecilnya itu yang kita akhirnya wujudkan untuk membentuk Jejaring Craft. Karenanya kita fokus kepada 2 hal, Mas Arya. Jadi fokus kepada pelatihan kerajinan tangan. Awalnya tuh kita memberikan pelatihan baik recycle maupun berbagai hal, karena kebetulan 5 crafter ini memiliki keunggulan dan keahlian masing-masing dari bidang kerajinan. Nah, dalam perjalanannya kita akhirnya aware bahwa kita perlu fokus membuat sebuah produksi yang memang harus ramah lingkungan. Akhirnya kita juga fokus terhadap produk-produk yang mungkin teman-teman tahu itu produk EcoPrint. Salah satu produk kami, produk EcoPrint itu memang kami buat, kemudian kami juga berkolaborasi dengan para pengrajin jahit maupun pengrajin kulit, sampai akhirnya kita ciptakan produk-produk yang bisa dinikmati seperti tas, kemudian sepatu dari kulit, bahkan di kain pun juga kita biasanya buat
baju ataupun pasmina, hijab dan sebagainya gitu. Nah, langkah kecil ini akhirnya kita wujudkan meskipun kita juga punya brandingnya masing-masing, kita wujudkan terus ketemu dengan Ina Produk. Kemarin kebetulan kami juga dibantu dihadirkan untuk berada di Smesco. Kami bersyukur sekali dan akhirnya terima kasih juga untuk Bu Herlina, juga kami diberikan kesempatan untuk berada di sini gitu. Ya, itu sih kurang lebih Mas sekilas tentang Jejaring Craft. Baik. Bu Edita, menarik sekali. Mulai dari kota besar di Bekasi, bisa punya ide dan gagasan untuk bisa loh ekonomi hijau ini tumbuh di kota ya Bu ya, dan dibantu dengan Ina Produk mengembangkan bisnis ekonomi hijau ini, dan hingga hari ini mulai terus berjalan dan diharapkan semakin besar ya Bu Edita ya. Amin, terima kasih. Amin Bu Edita. Oke, terima kasih Bu Edita. Saya mau lanjut ke pembicara hebat kita yang nggak kalah hebat. Ini seorang anak muda yang masih sangat muda yang akan bercerita tentang bisnis ekonomi hijau yang dibangun bersama beberapa tahun ini. Beliau adalah Mbak Diah Damayanti dari Tria Upcycle. Saya ingin bertanya hal yang hampir sama dengan yang lainnya Mbak Diah di umur yang masih sangat muda ini. Gimana Mbak Diah memulai kesadaran tentang ekonomi hijau, tentang berbisnis, dan bagaimana Mbak Edita merangkum semua itu sehingga nantinya bisa berdampak pada bisnis dan bisa menghasilkan untung kepada, bukan hanya kepada Mbak Diah, tetapi kepada bumi kita juga Mbak Diah. Silahkan. Oke, jadi perkenalan dulu dari Tria Upcycle. Jadi sebenarnya apa sih Tria Upcycle itu? Jadi Tria Upcycle itu sebenarnya usaha sosial yang berbasis di Bali, dan kami sekarang ini berfokus pada pengolahan limbah kain dan mempromosikan konsumsi sadar. Nah, tadi pertanyaannya kenapa sih tertarik untuk berfokus di bidang bisnis yang berkelanjutan? Jadi sebenarnya dari awal Tria Upcycle itu berdiri tahun 2016 dan diawali dari tim Tria Upcycle yang ada di Bali sekarang ini. Nah, kalau saya ini baru banget gabung di Tria Upcycle tahun 2021 dan bertugas untuk memasarkan apa sih value-value-nya dari Tria Upcycle. Nah, kalau misalnya secara pribadi, kalau ditanya kenapa sih saya mau berkecimpung di bisnis ini, jadi itu usaha sosial itu mempunyai ketertarikannya sendiri, maksudnya ketertarikannya sendiri, di mana nggak cuman kita nih berfokus di bisnis doang, nggak cuman kita nih berfokus untuk cari profit doang, tapi kita juga di waktu yang sama untuk membuat mengkontribusikan social impact yang positif. Nah, kalau misalnya kita lihat di Tria Upcycle, misi sosialnya kita adalah kita gimana sih caranya mau membalikan bumi kita hijau kembali. Dan dilihat juga, kami juga terinspirasi dari filosofi Bali yang mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ke Bali mungkin tahu filosofi Bali tentang Trihita Karana, di mana Trihita Karana ini yang juga menginspirasi penamaan Tria Upcycle. Nah, kemudian di sana itu kami menyadari kalau misalnya di Trihita Karana ini kan ada 3 pilar ya, Mas Arya. Ada hubungan baik dengan manusia, hubungan baik dengan Tuhan, dan hubungan baik dengan lingkungan. Nah, kami menyadari kalau misalnya saat ini itu hubungan baik dengan lingkungan ini kayak belum mempunyai keseimbangan dan keharmonisan yang bagus gitu. Dari situ kami menyadari kalau misalnya banyak banget masih masalah-masalah lingkungan yang ada gitu, terutama masalah kebakaran hutan yang booming tahun 2015 kemarin. Dan itu memang udah menjadi concern kami di Tria Upcycle. Dari situ kami kayak tergebu-gebu jiwanya untuk we have to do something, we have to create a change, and then we have to start it now. Kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi? Kalau misalnya kita nggak melakukan dari kita diri sendiri, siapa lagi? Kenapa harus menunggu orang lain? Nah, dari situlah tercetus Tria Upcycle untuk membuat sebuah produk sebagai educational tools, di mana untuk mengajak orang-orang lebih peduli, lebih sadar terhadap lingkungannya. Nah, dari situlah kami membuat produk yang terbuat dari spray bekas dari beberapa bisnis garment di Bali dan hotel di Bali juga. Nah, dari
produk pertama kami yang berupa sapu tangan ini, yang kami bertujuan untuk mengurangi penggunaan tisu, dan setiap profit dari penjualan kami akan menanam 1 pohon di hutan Kalimantan. Dan sampai saat ini kami sudah berhasil menanam sebanyak 60.000 pohon di hutan Kalimantan Timur dan Barat. Dan kami juga berhasil support ke 6 NGOs yang ada di Sumatera dan Kalimantan selama journey kami 5 tahun terakhir ini. Jadi mungkin segitu sekilas baliknya dulu terkait Tree Upcycle. Mungkin bagi teman-teman di sini untuk yang tertarik untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat perubahan positif, kita open the door banget. Kita tertarik bekerja sama dengan kalian gitu. Menarik sekali Mbak Dia. Saya sampai merinding pas dibilang udah menanam 60.000 pohon. Wah, sebuah bisnis yang benar-benar ingin menjaga lingkungan kita gitu, nggak cuman berharap kepada profit yang bernilai uang ya Mbak Dia ya. Menarik banget juga tadi tentang Trihirataka ya Mbak Dia ya, terkait dengan bagaimana hubungan bumi, manusia, dan lingkungan sekitarnya kita bisa bersatu padu dan menghasilkan satu hal yang berkesinambungan. Wah, saya mendengar pembicara kita berbicara dan memaparkan tentang bisnisnya di hari ini, membuat saya merasa optimis gitu. Di Indonesia sebenarnya kita tidak kekurangan orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya jiwa entrepreneur dan juga ingin memajukan bumi. Tapi di sini yang kita harapkan adalah kita satu visi dan satu misi untuk bisa menyadarkan bersama orang-orang di sekitar kita untuk bisa maju bersama gitu. Nah, di sini saya tertarik untuk kembali bertanya kepada Mbak Diah dan Mbak Atma, di mana kan Mbak Diah dan Mbak Atma bisa dibilang satu hampir sama bisnisnya di bidang tekstil, dan Mbak Diah dan Mbak Atma, saya ingin bertanya, untuk saat ini kalau saya tanyakan yang mana yang lebih bagus, kalau misalnya masyarakat yang sekarang kan udah mulai ngikutin tren yang kayak daripada beli baju baru, mending beli baju thrift gitu atau baju second. Atau mungkin Mbak Dia dan Mbak Atma ada saran lain untuk, kan tadi bisnisnya terkait dengan tekstil, terkait dengan baju yang dipakai sekarang dan segala macam. Menurut Mbak Dia dan Mbak Atma, lebih baik mana? Mendaur ulang tekstil kemudian digunakan oleh masyarakat untuk memberdayakan bisnis, atau ya udah kalau ada baju thrifting atau baju second itu diutamakan? Ini pertanyaan yang cukup beda ya dari pertanyaan-pertanyaan lain mungkin Mbak Dian, Mbak Atma. Mungkin saya mulai dari Mbak Atma dulu mungkin ya. Oke, thank you Mas Arya. Ini hal yang memang harus dipahami sama-sama ya. Jadi kalau kita bicara di daur ulang, itu sebenarnya tadi betul kata Bu Apana. Itu adalah poin terakhir nih sebelum pakaian kita didaur ulang. Tapi sebenarnya ada tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, kalau di Pebble kita sebut itu sebagai zero waste hierarchy. Artinya sebenarnya justru ada keterlibatan dari Mbak Diah nih selaku upcycle communities atau upcycle companies. Yang artinya pertama yang harus dilakuin ketika kita menilai barang kita tidak layak adalah kita harus rating dulu. Kita bisa redesign apa nih dari baju yang tidak layak ini. Misal sesimpel dipotong jadi lap deh gitu kan. Atau poin yang kedua adalah reduce. Reduce berarti kita ngomongnya waste prevention action, yaitu coming dari customer-nya sendiri. Bijak membeli, mulai menggunakan pakaian yang kita punya, menyayangi apa yang kita punya, seperti itu. Nah, kemudian ada reuse yang mungkin tahapannya ada di Mbak Diah nih sebagai upcycle communities atau upcycle companies. Mencoba untuk memperpanjang lagi nih nilai masa pakai dari limbah tekstil sebelum akhirnya didaur ulang. Nah, setelah masuk ke tahapan upcycle, pasti dari upcycle companies pun juga akan memilah mana yang layak, mana yang tidak layak. Nah, yang tidak layak inilah verifikasinya akan lebih mudah untuk kami recycler company mengolahnya. Karena sudah melalui tahapan-tahapan ini tadi, gitu. Baru sampai di kami recycling, ada material recovery, ada residual management dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah tahapan yang sebenarnya harus kita pahami sebelum tadi pertanyaannya lebih baik mana nih, beli thrifting atau beli kain daur ulang. Sebenarnya bisa dikatakan ya dua-duanya sama-sama baik, tapi kita harus pahami dulu zero waste hierarchy-nya udah jalan belum, gitu sih. Oh ya. Menarik. Jadi harus paham dulu zero waste hierarkinya ya. Jadi nggak bisa bilang ini lebih bagus daripada ini, tapi harus memahami hierarkinya dulu ya Mbak. Kalau Mbak Dia gimana Mbak tanggapannya terkait hal ini? Mungkin dari tanggapan dari Kak Atma sendiri udah well explained banget terhadap mana sih yang lebih duluan. Tapi kalau misalnya saya melihat secara pribadi itu karena juga di Tree Upcycle
mau ingin menyadarkan kepada audiens kami untuk menjadi konsumen yang lebih bijak dan sadar, mungkin bisa ditanya dulu kepada diri sendiri. Nah, kenapa sih kita perlu beli baju ini gitu misalnya? Dan apakah misalnya di rumah kita itu ada baju yang sama atau enggak gitu? Apakah hanya kita beli baju ini untuk kemauan aja atau memang kebutuhan semata? Jadi kalau misalnya saya sendiri dilihat dari kehidupan pribadi itu selalu melihat berkaca kepada 80-20. Jadi kita ngelihat 80% misalnya kita beli produk ini udah benar-benar 80% kita butuh atau enggak sih? Atau malah cuman 80%-nya keinginan. Jadi itu berbanding kebalikan. Dan kalau misalnya dilihat lagi, yang ke-20%-nya itu saya selalu bilang memposisikan diri saya untuk ngambil 20% membeli produk-produk yang saya ingin. Selain juga produk yang dibutuhkan sebanyak 80%. Jadi itu dibalik lagi ke diri sendiri, mana sih lebih bagus thrifting atau recycle sendiri. Dan itu menurut saya kembali ke diri kalian pribadi sih, mau thrifting atau recycle, karena memang keduanya lebih bagus. Tapi untuk pengurangan limbahnya, kenapa nggak dilihat dulu dari berkaca ke lemari gitu. Kita udah ada nggak sih produknya ini? Kita belum ada nggak sih produknya ini, seperti itu. Betul. Berarti Mbak Dia sekarang saya bisa simpulkan kita harus lebih mindful gitu ya sebelum menambah baju, sebelum berbelanja atau apapun itu. Oke, pendapatnya hampir sama dengan Mbak Atma. Saya penasaran juga terkait dengan bisnis ini. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Apakah jika kita mendaur ulang baju atau mendaur ulang tekstil, kualitasnya masih bisa sama dengan baju yang baru? Mbak Atma, Mbak Dia. Mungkin dari Mbak Dia dulu. Kalau misalnya saya berkaca di kegiatan Upcycle sampai sekarang, nah kita kan hanya berfokus pada pengolahan limbah kain yang dalam proses upcycle, di mana kita tidak melibatkan proses-proses penghacuran ataupun kayak misalnya peleburan sebuah kain itu. Jadi kita hanya meng-upcycle gimana sih caranya mengubah sebuah produk yang low value product menjadi high value product. Nah, itu biasanya kita dan kebanyakan customer juga tanya gitu. Kira-kira produk upcycle ini kan dari limbah kain ya. Apakah kualitasnya akan menurun atau enggak sih gitu? Apakah durability-nya akan menurun dibandingkan sama produk yang berasal dari bahan yang baru? Nah, itu pertanyaan sering banget yang kita dapat dari audiens kita, dan jawabannya kita selalu bilang gini, kalau misalnya limbah kain itu sebenarnya kami melihat sebagai harta karun, di mana sebelum diolah pun mereka udah mempunyai nilai yang mudah untuk dipancarkan, dan nilai sosial yang juga memang udah ready to go nih, ready to market di pasaran gitu. Dan jadi di Upcycle sendiri kami berusaha gimana sih caranya ngelihat bahan bekas ini biar terlihat baru, dan gimana caranya kita memberikan kehidupan baru di bahan material bekas, kain bekas ini. Jadi kita selalu memforstir, memberikan desain yang effort yang lebih banyak biar kelihatan produknya ini nggak kalah saing dengan produk baru. Hidupkan ya Mbak Dia istilahnya ya. Ya, betul. Okay. Kalau Mbak Atma gimana tanggapannya terkait ini Mbak? Oke, kalau tadi dari Mbak Dia kan sebenarnya tidak ada fase peleburannya ya. Nah, kalau di Pebble itu justru fase peleburannya ada di kita, gitu. Yang artinya ada proses pencacahan yang setiap material yang dicacah ya, apapun itu pasti akan mengalami penurunan secara durability itu tadi, gitu. Sehingga memang ada karakter dari seratnya, seperti serat benang daur ulang itu seratnya lebih pendek. Artinya mungkin jarak ditarik 15 cm dia udah putus. Sedangkan kalau virgin ion atau virgin material dia punya tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari material daur ulang gitu. Tapi di sini pun kami juga berusaha memaksimalkan potensi atau value ketika material itu didaur ulang. Nah, memaksimalkan potensinya inilah yang akhirnya kami bekerja sama dengan community empowerment atau sentral desa kami untuk melakukan proses tenun. Karena kalau benang daur ulang itu ditenun dengan menggunakan mesin yang di pabrik ya istilahnya,
yang ada benang-benang kita itu pasti akan putus gitu. Makanya kita di desa pun kita melakukan proses R&D itu ada sekitar 8 bulan hanya untuk mengganti beberapa parts di mesin tenun supaya mereka bisa menenun dengan benang-benang daur ulang ini tadi gitu. Sehingga dari proses R&D sekian bulan itu tadi dan output yang memang dihasilkan ya memang dari tenun manual gitu. Kami tidak bisa menggunakan tenun mesin karena karakter seratnya itulah yang memang sedikit lebih rapuh daripada virgin material. Oke, itu dari Mbak Atma yang sedikit lebih rapuh. Tapi mungkin kita harus balik lagi ke hal yang tadi kita bahas, bahwa ya karena kita sudah memindsetkan diri kita dengan saya menggunakan bahan baju dari bahan-bahan daur ulang, saya harus membuat diri saya nyaman dengan keadaan ini, karena bumi dengan keadaan saya saat ini merasa nyaman juga. Jadi dalam satu sisi kita tidak boleh ego, tapi kita harus bersama-sama berpikir tentang gimana berkesinambungan ini. Menarik sekali. Min, terima kasih Mbak Dia, Mbak Atma. Sekarang mau ke Ibu Aparna dan Bu Edita. Selamat siang. Ibu Aparna dulu mungkin ya. Ke Bu Aparna. Saya tertarik satu hal Bu Aparna. Ibu adalah orang yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Ibu punya semangat yang luar biasa untuk mengembangkan area-area besar, area-area kecil maksudnya di Indonesia, seperti di Sowe, Toraja, Mamasa. Apa yang memotivasi Ibu untuk melakukan itu gitu Bu? First of all, we believe in Toraja Melo karena women belong in the center of every decision making, economy, dan local juga, dan even in home, right, keluarga, right. So, and often what happens is whenever we try to do something, we focus on areas that are closer to us, and we forget that there are women in communities far flung which are actually contributing a lot, and they are also part of the cultural heritage of this country, right? So that's why for us, we don't want to focus. Kita is for the far flung areas, and kami suka, not kita kami suka jalan susah, and sulit. We don't want to take the easy road karena their lives are tough. So we want to work with women so that they get their confidence, percaya diri mereka, and because we also work with janda dan who are not belum menikah, and we want to give them their confidence so that they can take care of themselves and their families, and also contribute to the economy. And because luar is, outside of Java is where there is a lot of cultural diversity. Juga ada biodiversity juga, right? So that's why thesis kami is to go to difficult places, not easy, not mudah, So that's the reason, and because there is a lot to be done, because there is even if you look at the economy and you look at the infrastructure, the sana it's very tough. Yes, so that's where we want to help them so that they can come up to a level which matches the other cities, kota-kota. Wah, mulia sekali sepertinya Bu Aparna. Dan berarti ini dimulai dari kesadaran diri dan gagasan yang muncul dari hati sendiri, Bu, untuk membantu orang-orang di rural area untuk bisa setidaknya setara dengan orang-orang di Indonesia secara keseluruhan. Menarik sekali Bu Aparna. Saya sangat-sangat excited dengan pembicaraan kita pada siang hari ini. Mungkin ke Bu Edita sekarang, Bu Edita. Saya ingin bertanya ke Bu Edita, dengan bisnis jejaring craft yang didirikan di Kota Bekasi gitu Bu, di mana kita tahu masyarakat perkotaan tuh banyak yang gunain fast fashion dan mungkin tentang seni kriya yang dibuat dari bahan daur ulang mungkin belum terlalu tertarik, mungkin asumsi saya Bu Apakah jejaring craft ini emang udah punya konsumen sendiri, ataukah memang si jejaring craft ini yang jemput bola, harus mencari partner yang bisa diajak kerjasama untuk bisa nantinya menyamakan value dan menjual hal-hal seperti seni kriya yang dijual oleh Bu Edita dan teman-teman ke masyarakat gitu Bu? Oke.
Terima kasih Mas Arya. Saat kami memulai dan membangun bisnis jejaring craft, kebetulan kami memulainya dengan melakukan edukasi. Jadi apa yang kita miliki itu kita sharingkan. Memang itu menjadi sebuah niat kami ke depan bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang ingin kita bagikan buat sesama kita dan buat bumi kita gitu ya. Nah, kita mulai itu dari hal-hal kecil, kita melakukan workshop kecil. Kalau dulu offline, tetapi sekarang syukurnya pandemi ini menjadi sebuah momentum yang kita melakukannya secara online. Edukasi kecil ini akhirnya memberikan spirit, kemudian memberikan suatu pemahaman yang sama tentang hal-hal yang berbau dengan bisnis hijau ini gitu ya. Selain itu mereka kita jaring dan kita kebetulan memiliki sebuah komunitas yang akhirnya secara kontinu mereka juga punya keinginan yang sama untuk satu visi dengan kami gitu. Dan dari sisi produksi pun kami juga banyak terlibat di komunitas-komunitas daur ulang, kemudian komunitas eco-printer dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah wacana kami untuk menjaring sebanyak-banyaknya, memasarkan dan mengedukasi hal-hal yang positif untuk produk ramah lingkungan ini gitu. Itu sih. Oke. Menarik Bu Edita penjelasannya. Saya ingin bertanya ke Bu Edita dan Bu Aparna di satu waktu ini. Untuk saat ini, apakah Bu Edita dan Bu Aparna mendapat sokongan atau insentif dari pemerintah terkait dengan bisnis yang Ibu jalankan pada saat ini? Mungkin dimulai dari Bu Edita dulu. Sejauh ini sih belum sih Mas. Oh, belum. Belum. Kami masih berinisiasi sendiri, tetapi kami banyak terlibat di kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah gitu. Oke. Kalau Bu Aparna, apakah ada sokongan dari government Bu terkait dengan bisnis yang Ibu jalankan saat ini? Belum, tapi when we started and then when Torajani started taking pride in their tenun, then the local local chamat dan all the local people did join and support. Tapi I think there is a lot of other potency untuk to do this at a larger scale. So we would appreciate more support, from government to enable such kind of social enterprises. Yeah. Baik. Wah. Berarti tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah, hanya saat ini masih mencari celah untuk masuk Bu Aparna dan Bu Edita ya. Oke, terima kasih Bu Aparna dan Bu Edita. Saya mau lanjut ke Pak Nur Adi. Pak Nur Adi, terima kasih banyak tadi pemaparannya Pak Nur Adi. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak Nur Adi. Untuk saat ini, pemerintah adakah langkah yang dilakukan untuk mensupport bisnis-bisnis yang saat ini berjalan seperti ekonomi hijau dijalankan oleh para pelaku bisnis yang pada saat ini hadir, dan mungkin Pak Nur Adi, bagaimana pemerintah mensosialisasikan eco-label yang tadi sudah dijelaskan agar nanti bisa benar-benar berlaku gitu kepada para pelaku ekonomi hijau, Pak. Silakan Pak Nur Adi. Ya, makasih Mas Arya. Jadi ini yang sekarang kami siapkan itu adalah skema eco-label yang itu kesannya itu adalah untuk produk-produk yang seperti kertas gitu ya, hasil industri gitu ya, yang memang itu ada pengujiannya gitu ya, dan kriterianya sangat teknis. Tetapi kami juga memikirkan bagaimana untuk menjemput produk-produk yang simple sebetulnya gitu ya. Jangan sampai pengujiannya lebih mahal daripada harga produknya dan sampai harus susah nih gitu ya. Misalnya untuk kerajinan ya yang Ibu Edita tadi, misalnya ada beberapa kerajinan yang itu memanfaatkan misalnya serat dari eceng gondok gitu ya. Ya kan? Eceng gondok begitu kan? Karena intinya adalah itu gitu, natural gitu ya, dan bahwa itu mengurangi gulma yang ada di danau gitu kan ya. Manfaat lingkungannya jelas bisa disampaikan. Kan tidak perlu kami harus mengujikan ke laboratorium bahwa ini betul-betul ini serat eceng gondok kan gitu kan ya. Kenapa? Karena emang kalau mau dipalsukan itu serat apa kan gitu kan. Paling itu dari gedebok pisang juga yang oke, natural juga, why not kan gitu kan.
nggak mungkin menggunakan yang sintetis dari material sintetis gitu ya, yang lebih mahal pasti. Jadi yang simpel-simpel seperti itu kami sedang memikirkan bagaimana untuk menyatakannya gitu ya, dan bagaimana bahwa itu sudah cukup kriterianya, nggak perlu diuji laboratorium, tak apa, bagaimana cukup dengan ini apa istilahnya pendukung ya, pendukung klaimnya bahwa ini dari bahan natural gitu ya. Seperti juga yang pakai pewarna alam gitu kan ya, karena yang pakai pewarna alam ini juga kadang-kadang memang sih ada pengujiannya gitu ya, ada fasilitas pengujiannya. Ini pakai pewarna kimia bikinan pabrik sintetis ataukah ini pewarna alam dari jenis tertentu, misalnya indigo atau apa gitu ya, yang pewarna alam. Nah, kalau itu semuanya kami susun kriterianya harus ilmiah, harus diuji lab dan lain-lain, mahal di ongkos. Ya, jadi kami paham itu. Sekarang challenge-nya adalah kami harus menyiapkan gitu ya kriteria yang cukup mudah diikuti, tapi tidak mahal di ongkos, tapi tetap kredibel, gitu ya, untuk menjemput produk-produk UKM gitu ya, yang memang dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya, dan bahwa itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa ini produk ini sudah lebih ramah lingkungan. Jadi kami sedang tahap untuk menyiapkan ke depannya itu register informasi-informasi mengenai produk ramah lingkungan, katalog gitu ya, misalnya gitu ya, katalog. Nah, katalog ini yang bisa untuk lebih menunjukkan kepada semua stakeholder di Indonesia, ini loh sudah ada ini di Indonesia gitu ya. Kadang-kadang kan kita bertanya-tanya, udah ada apa belum sih gitu kan? Yang mana gitu ya. Adanya informasinya sepotong sana, sepotong sini, sepotong situ. Di sini saya bergembira bisa ketemu nih dengan para pelakunya, dan oh iya sudah ada kok gitu, dan bagus-bagus gitu. Nah, ini yang perlu kita informasikan ke para pihak gitu ya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa istilahnya itu kalau misalnya dari Inaprodok mau bikin semacam apa istilahnya itu klaster khusus ya untuk yang lingkungan ini, ramah lingkungan ini, mungkin perlu ada kuratornya gitu ya, perlu ada kuratornya dan help desk-nya dari Inaprodok yang mungkin bisa dari tim kami untuk mengawal gitu ya, mengawal dari sisi ininya, kategori-kategorinya gitu ya, informasi yang diperlukan untuk produk ini seperti apa dan kecukupan untuk bukti pendukungnya seperti apa, itu sesuatu yang bisa kita diskusikan. Tetapi kembali lagi, saya mengapresiasi bahwa ada yang berangkat ini dari sisi misi sosial, sociopreneurship-nya iya, ada yang dari sisi lingkungannya gitu ya, ada yang dari sisi ekonominya gitu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya potensi di Indonesia itu besar sekali gitu. Tadi saya membaca itu ada yang menyarankan untuk Bible jangan hanya memikirkan bikin seragam, bisa itu dalam bentuk bahan untuk gorden dan lain-lain. Tahukah Bapak Ibu bahwa untuk tekstil untuk gorden Indonesia itu semuanya itu adalah impor, Bapak Ibu. Unfortunately, gitu kan ya. Itu impor semua yang ini itu. Makanya kami pernah ini dengan asosiasi pertekstilan Indonesia melihat itu angka-angka ekspor dan impor Indonesia, surprise gitu bahwa untuk yang tekstil, untuk gorden dan lain-lain itu nilainya besar dan itu impor, tidak ada yang memproduksi di Indonesia. Jadi itu opportunity-nya besar, dan terima kasih ini semangatnya untuk mengajak pemerintah yang harus memulai untuk demand tadi dari Bible ya, kami juga sudah mempertimbangkan itu gitu ya, dalam bentuk apa yang memungkinkan itu dimanfaatkan, dipakai oleh pemerintah gitu ya. Bisa itu seragam, bisa batik korpri edisi khusus ya, seragam korpri edisi khusus ya, edisi daur ulang tuh kan, dipakai oleh seluruh pegawai negeri di seluruh Indonesia, keren dan lain-lain. Opportunity-nya banyak, welcome. Oke, Pak Adi mengajak semuanya teman-teman untuk melihat opportunity dan bersama dengan pemerintah untuk kita berjalan maju untuk
mendukung nih kegiatan dan bisnis ekonomi hijau. Pak Adi, saya punya satu pertanyaan lagi, Pak Adi. Tadi banyak teman-teman yang mau mention bahwa mereka untuk memulai bisnis ini mungkin butuh support, mereka butuh insentif mungkin, Pak. Kalau mereka ingin meminta bantuan kepada pemerintah, baiknya lewat mana, Pak? Ya, begini. Jadi ini yang penting adalah kami sifatnya adalah menjemput, mengawal, dan menampilkan. Artinya kami usahakan untuk kalau ketemu dengan mitra-mitra kami, gitu ya, yang dari bisnis maupun yang dari pemerintah, kami usahakan untuk menginformasikan bahwa informasi-informasi ini mulai kita koleksi dan ini loh, ada loh para pelakunya, ada produk-produknya, gitu ya. Nanti yang punya financing support dan lain-lain, silahkanlah untuk kontak, gitu ya. Oke. Dompetnya bukan di saya. Oke, baik. Tapi kami memfasilitasi gitu. Karena salah satu misinya adalah memang untuk mendorong ini, untuk market untuk hijau di Indonesia ini diberangkatkan. Gitu. Pesannya jelas kepada semua. Bisa dibantu sama Ina Produk nih Pak untuk menghubungkan dengan para pelaku bisnis dalam ekonomi hijau ini, Pak. Iya. Betul. Oke, Pak Adi, setelah 2 pertanyaan tadi yang saya berikan kepada Bapak, ada 2 nih Pak penanya yang bertanya di kolom chat yang menurut saya bisa ditanyakan kepada Pak Adi sekalian disosialisasikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama Pak, ada yang bertanya, apakah dampak bagi produk lokal yang belum mencantumkan eco-label? Ini pertanyaan dari Bu Evi. Dan dilanjutkan pertanyaan dari Ucup Siahaan yang bertanya nih Pak, apakah bisnis daur ulang akan lebih hits di masa depan? Dan apakah ramah dari segi kesehatan? Ini 2 pertanyaan untuk Pak Nur Adi. Mungkin bisa dijawab satu persatu Pak. Yes, oke. Yang pertama adalah skema ekolabel yang kita siapkan pada tahap awal ini adalah untuk edukasi dan untuk fasilitasi. Gitu ya. Bukan untuk dalam rangka nakut-nakuti atau ngejar-ngejar orang yang tidak ekolabel dikejar-kejar. Enggak, ini dalam rangka untuk edukasi. Tadi saya sudah mendengar tadi penjelasan Mbak Akma gitu ya, dan dia dan lain-lain itu sudah pintar tuh menjelaskan bahwa responsible consumption itu ada juga sisi perilakunya, consumption-nya, dan juga dari sisi produk yang dipakai. Itu udah pintar semua tuh bisa menjelaskannya. Senang gitu ya. Dari sisi ekolabelnya tidak ada hukuman, tidak ada surat cinta dari KLHK kepada yang produk lokal yang belum menggunakan ekolabel, gitu ya. Tetapi harapannya adalah kami selalu berupaya untuk ketemu, gitu ya. Selalu berupaya untuk ketemu dengan para pelaku yang sudah bergerak di wilayah produk ramah lingkungan ini, gitu ya. Dan pesan-pesannya supaya nyampe. Dan bagi yang memerlukan dukungan skema ekolabelnya, kami siap untuk istilahnya untuk ketemu dan untuk konsultasi dan untuk diarahkan kemana ininya, gitu ya. Oke, yang pertanyaan kedua adalah ya daur ulang, bisnis daur ulang semakin kinclong ke depannya, proyeksinya betul demikian ke sana. Satu, karena faktanya memang kita sudah butuh ke sana. Dan situasinya sudah mendesak. Situasinya sudah mendesak sekali, gitu ya. Dan bahwa yang penting adalah potensi untuk marketnya juga besar, gitu ya. Istilahnya pemihakan dari pemerintahnya, dari bisnisnya dan komunitasnya sudah ke sana, gitu. Nah, apakah ini aman dan apakah ini sehat? Jangan khawatir, ada Badan POM yang mengawal, gitu ya. Untuk yang kemasan-kemasan pangan yang mengandung bahan daur ulang, itu tetap Badan POM ada persyaratan untuk yang istilahnya kontak pangan, gitu ya. Ada keamanan pangan untuk yang harus diukur, gitu katanya, gitu ya. Badan POM mengamankan itu. Untuk kemasan-kemasan produk pangan yang mengandung bahan daur ulang tetap harus dijaga itu kesehatan dan keselamatannya. Tetapi untuk yang tekstil dan lain-lain, ini yang mungkin perlu kajian, karena concern-nya mungkin dari sisi kalau serat pakaian yang didaur ulang itu mengandung pewarna, ya,
mengandung pewarna yang itu sifatnya tidak aman untuk kontak dengan kulit manusia. Nah, yang hal seperti itu tolong juga yang melakukan daur ulang juga aware dan juga bisa menjaganya, karena ini adalah penting bahwa komunitas masyarakat yang sudah mau ke pro lingkungan tetap mereka concernnya adalah untuk kesehatannya juga terjaga, begitu. Jadi ini sudah terbangun ke arah ke sana, tinggal ini implementasinya. Semoga semuanya aman dan damai bisa dilaksanakan. Berarti saat ini kita sedang membangun ekosistem itu ya Pak, untuk bersama-sama nanti kita bisa menyukseskan ekonomi hijau ini. Oke. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Nur Adi. Sekarang saya mau lanjut ke 4 pembicara kita nih, yang tadi Pak, yang sudah memaparkan bagaimana bisnis mereka berjalan, bagaimana mereka bisa survive di bidang ekonomi hijau ini. Mungkin satu persatu ingin saya tanyakan kepada Mbak Diah, Bu Edita, Bu Aparna, dan juga kepada Mbak Atma, terkait dengan si eco-label ini. Apakah semuanya tertarik untuk mencoba eco-label ini? Itu pertanyaan yang pertama kepada Mbak Dia, Bu Aparna, Mbak Atma, dan Bu Edita. Apakah tertarik untuk mencantumkan si eco-label ini dan membubuhkan produknya dengan eco-label? Kemudian yang kedua, ini langsung dijawab satu persatu aja karena waktu kita udah tipis. Dari bisnis ekonomi hijau ini, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan keuntungan gitu? Bagaimana cara perhitungan bisnisnya sehingga bisnis bisa tetap berjalan, tapi kebermanfaatannya juga bisa tetap dibawa? Mungkin saya mulai dari Mbak Diah dulu. Mbak Diah, silahkan. Oke, makasih banget. Jadi untuk apakah kita tertarik untuk daftar untuk menggunakan eco-label, pastinya tentu tertarik banget. Apalagi ini memang anjuran dari pemerintah sendiri dan KLHK untuk menunjang seluruh para pebisnis ramah lingkungan dan usaha sosial untuk lebih memperluas visi misinya, dan udah ditunjukin nih sama melalui si eco-label tadi. Nah, kalau balik lagi pertanyaan kedua, gimana sih caranya memperhitungkan keuntungan biar bisa kita scale up? Nah, kalau misalnya dari tiap cycle kita pasti untuk menjalankan bisnis pasti mencoba untuk to be naive. Jadi pasti tentu kita perlu keuntungan untuk memperpanjang, untuk scale up our business and then to develop our business as well. Tapi di sana juga dalam perhitungannya kami selalu menyisihkan perhitungannya 30% kami bubuhkan untuk misi sosial kami, yaitu penanaman lingkungan. Kemudian 40% untuk biaya scale up kami, untuk produksi, untuk biaya labor, dan juga untuk eksperimen bahan-bahan baru, karena untuk eksperimen bahan-bahan upcycle itu mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa satu produk seluruh jenis kain mempunyai jenis produksi yang sama, punya penanganan yang sama. Jadi itu sih untuk keuntungan bisnisnya, skema alokasi pendanaan. Sorry. Ya. Baik, Mbak Dia dari Upcycle. Saya mau lanjut ke Bu Edita dari Jejaring Craft. Bagaimana Bu tanggapannya tentang eco-label ini dan keuntungan bisnisnya dari ekonomi hijau ini? Silahkan Bu. Ya. Oke, terima kasih. Sebuah kebanggaan ya, Mas, kalau misalnya produk-produk kami bisa mendapatkan eco-label gitu. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi kami sangat support, mendukung banget apa yang disampaikan Pak Nur. Siap nih Pak, kami siap untuk mendukung semua program yang dilakukan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, gimana supaya kita skill up, berangkat dari niat membuat bisnis memang tidak bisa diabaikan ya kalau kita punya tujuan untuk mencari keuntungan. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan bahwa niat kami untuk membangun bisnis ini adalah yang pertama untuk men-sharingkan apa yang kami miliki untuk sesama, dan yang kedua adalah kita ingin mendukung bumi kita gitu.
cinta lingkungan, pemeliharaan alam, dan sebagainya itu menjadi suatu concern kami. Sehingga kita memang fokus terhadap produk-produk yang kita ciptakan, kita buat itu memang ramah lingkungan. Sehingga meskipun kami fokus juga terkait dengan fashion, kami juga menggunakan bahan-bahan yang memang ada di lingkungan kami, bahkan kami pun rajin menanam tanaman di sekitar rumah, bahkan zat-zat pewarna untuk produk-produk yang kami gunakan adalah zat pewarna alam. Terus dari niat tersebut kami yakini bahwa itu bisa kami implementasikan, kami dapatkan untuk mewujudkannya, untuk meraih kita bisa membagikan apa yang kita miliki, dan kita juga bisa melakukan visi kita untuk orang yang sekitar kita, bahkan buat alam kita. Itu sih Mas. Gitu. Wah, menarik sekali Bu Edita. Terima kasih banyak Bu Edita jawabannya dan sharingnya. Saya mau lanjut ke Bu Aparna. Bu Aparna, pertanyaannya sama dengan pertanyaan ke Mbak Diah dan Bu Edita. Silahkan Bu Aparna. Ya, tertarik banget, tertarik sekali. We really need it actually, and I want to add some more tambahkan that we tend to look for eco labels and certifications outside, right, the Western world. I want to say, why should we create our own eco-labeling? So I'm very happy that the government is thinking of it, because I don't think we should go for Indonesian or Asian businesses to be certified by other countries outside, you know. We should create our own certification, certify ourselves, you know, have our own confidence and dignity and say, sorry, we don't need these, you know, USDA, etc. We have our own eco-labeling. So I'm really excited and will definitely apply for it. And I'm hoping more and more businesses. So thank you so much, Pa, for doing this. Yeah. Oke, thank you Bu Aparna. Lanjut mungkin ke Mbak Atma. Mbak Atma silahkan, pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Dari saya pasti tertarik sekali sih Mas Arya, Pak Nur, karena kalau di recycle sendiri, kalau kita mau mengejar sertifikasi seperti GRS, Global Recycle Standard, itu nilainya besar sekali ya Pak ya. Bahkan untuk UKM seperti kami mungkin ya butuh kayaknya 5-6 tahun lagi supaya kami bisa mendapatkan sertifikasi tersebut gitu. Tapi dengan adanya pemerintah mengeluarkan eco-label ini, tentunya ini menjadi salah satu langkah yang sangat positif supaya kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu, bahwa produk daur ulang atau produk upcycle apapun itu layak kok untuk digunakan gitu. Dan variasi produknya pun juga sangat beragam gitu, tidak hanya pakaian gitu. Jadi kita bisa mengembangkan ke industri-industri lainnya juga gitu. Nah, di poin pertanyaan kedua, secara keuntungan yang jelas di Pebble itu target kami 2. Tidak hanya planet, tapi kami juga harus consider dengan people, which is ini akan berhubungan dengan penenun-penenun kami di desa. Makanya selama setahun berjalan ini, kami bisa menaikkan produktiviti pendapatan mereka itu sampai di angka 18% gitu. Walaupun memang secara persentase itu masih sangat kecil, tapi kembali lagi itu adalah konsumsi masyarakatnya juga gitu. Jadi saya berharap dari keuntungan ini kami akan mengalihkan support kami ke desa, tentunya untuk peningkatan sosial ekonomi, dan selebihnya kami akan lakukan untuk research and development. Seperti yang tadi saya sampaikan, limbah tekstil itu ketika diolah tidak hanya sekedar jadi pakaian saja, tapi kita bisa enlarge the product untuk supporting di infrastructure, hospitality, otomotif, bahkan industri penerbangan dari hasil olahan daur ulang. Gitu. Jadi inilah yang kami persiapkan. Semoga 3-4 tahun ke depan Pebble bisa memberikan solusi-solusi baru pemanfaatan limbah tekstil dengan output di industri yang lebih banyak. Menarik sekali. Terima kasih banyak Mbak Atma dan Bu Aparna untuk jawabannya. Jadi kalau bisa saya simpulkan semuanya tertarik nih Pak Nur untuk mencoba eco-label, dan ternyata untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam webinar kali ini, bisnis ekonomi hijau menarik loh Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk nantinya mau mengembangkan bisnis ini, boleh saling bertukar kontak di sini untuk bisa saling nantinya tukar wawasan, transfer pikiran terkait hal ini. Karena waktunya yang semakin mepet, Bapak Ibu sekalian pembicara yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dari pemerintah maupun dari pelaku bisnis ekonomi hijau secara langsung, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktu untuk sharing dan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peserta webinar pada sore hari ini.
Dan untuk panitia sudah boleh di unpin untuk para pembicara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam forum kali ini, dimohon untuk mengisi survei dari Ina Product Business Forum di link yang akan dikirimkan oleh teman-teman admin di chat box. Dan Bapak Ibu sekalian, dari pembicara kita yang sudah memaparkan paparannya tadi dan sudah berbagi, banyak sekali benefit dan keuntungan Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan dengan menjadi pelaku ekonomi hijau. Dan juga Bapak Ibu, untuk yang lebih tertarik untuk mendalami bisnis ini atau mau mengeksplor lebih jauh terkait dengan bisnis yang bisa dikolaborasikan bersama, boleh banget nih untuk menjadi member dari Ina Product, karena banyak banget peluang yang Bapak Ibu bisa dapatkan untuk pengembangan usahanya. Produk Bapak Ibu juga punya kesempatan nih, ini menarik banget, untuk menjadi salah satu merchandise resmi sirkuit Mandalika yang saat ini sedang booming-boomingnya. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk langsung saja daftarkan usaha Bapak Ibu ke Ina Product, dan jangan lupa untuk buka toko nih. Untuk informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Rai atau Ibu Hana yang nomornya akan diterahkan pada kolom chat nantinya. Dan di Jumat besok Bapak Ibu, informasi akan ada Ina Product Course yang judulnya meraup keuntungan dari bisnis ramah lingkungan. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftar, bisa ke link yang diterahkan panitia di grup chat. Nah, di sini mungkin sudah banyak sekali ya ilmu yang dibagikan pada sore hari ini. Saya ingin menarik kesimpulan yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama, bahwa di hari ini, di detik ini, pada saat kita hidup, di mana waktu terus berjalan Bapak Ibu, dunia kita semakin berubah. Sangat banyak hal yang terjadi di dunia kita. Bumi yang semakin panas, kemudian air laut yang semakin naik, kemudian air bersih yang semakin jarang, dan masih banyak problematika yang dihadapi oleh bumi kita. Saya tertarik sekali tadi apa yang dikatakan Mbak Atma. Dalam penentuan satu hal, dalam sehari-hari kita menggunakan pakaian, kita kan kadang merasa, aduh nggak nyaman nih. Tapi pernah nggak kita berpikir, dari ketidaknyamanan saya hari ini, apakah saya memberikan sumbangsi kepada bumi? Atau dari kenyamanan saya di hari ini, dari pakaian yang saya pakai yang berganti-ganti tiap hari, apakah saya care terhadap buminya saya? Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin mengajak muda tua, laki-laki perempuan, ayo bersama-sama kita peduli terhadap lingkungannya kita, karena di sini kita akan tinggal, di sini kita akan hidup bersama dengan anak cucunya kita. Pemerintah membuat kebijakan, para pelaku bisnis menggerakkan roda ekonomi, dan diharapkan bisa berkolaborasi, bisa bersinergi bersama untuk menciptakan Indonesia yang ramah lingkungan dan dunia yang bisa tetap berkesinambungan. Itu yang bisa saya simpulkan pada kesempatan pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin pada sore hari ini, pada siang hari ini kita akan melakukan sesi foto bersama untuk menutup webinar kita. Untuk Bapak Ibu yang masih menonaktifkan kamera, diharapkan untuk membuka kameranya, kita berfoto bersama. Kepada teman-teman panitia yang bertugas, silahkan untuk mengambil gambarnya. Ini ada beberapa slide, mungkin saya pandu, ada 3 sesi untuk fotonya. Untuk teman-teman panitia, silakan bersiap. Untuk slide pertama, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua, Bapak Ibu siap? 1, 2, 3. Slide yang ketiga, siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber hebat kita ya atas insight yang diberikan. Semoga dapat membawa manfaat kepada yang hadir pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu yang setuju untuk masuk dalam forum diskusi lebih lanjut di WhatsApp, akan di-invite oleh panitia paling lama H-7 setelah acara ini selesai. Sengaja untuk pengembangan bisnis forum selanjutnya gitu. Jangan lupa juga nih untuk follow sosial media Ina Product yang ada di Linktree untuk mendapatkan berita terkini terkait dengan Ina Product Business Forum. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan pada siang hari ini. Saya Arya Parande sebagai moderator pada sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Ina Product selanjutnya. Selamat siang. Siang, terima kasih Ina Product dan semua. Terima kasih Arya Ina Product. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Ya, sukses selalu semua. Ya. Keren Mas Arya jadi moderator.
Terima kasih, Pak. Semangat semuanya. Makasih, mohon izin. Ya, mohon izin ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga mohon izin.